pengennya ngotot. Nah kayak gitu. Jadi agak harus ngotot kayak gitu kan. Artinya karena modalnya belum banyak gitu kan. Akhirnya menyekolahkan laptop dulu. Sampai Laptopnya disekolahin dulu di Pegadaian. Yang namanya karir itu petualangan. Kuasa itu dengan ilmu pengetahuan kayak gitu. Karena dengan ilmu semuanya bisa terbuka, dengan adanya ilmu semuanya bisa terlihat lebih nyata. Kayak gitu. bicara pencapaian, manusia terus bertumbuh dan berkembang. Setiap tahapan demi tahapan mengikuti bagaimana orang-orang berproses. Nah, hari ini ya teman-teman semuanya, kita akan bicara tentang proses kehidupan dan pencapaian seseorang. Dan sudah ada Mas Fajrul Falah. Halo Mas Rizky. Halo Mas Fajrul. Kayaknya haus banget nih, kita minum dulu kali Boleh, ya. boleh. kali Kita ya. minum dulu ya. Ting dulu ya. Biar lebih slow. Lebih slow ya. Sampai tumpah-tumpah saya. Ya ini nggak ada password-passwordnya kan? Enggak ada pas-pasnya. Enggak ada yang aman di lambung, enggak ada. Nggak ada aman ya. Oke, Mas Fajrul Falah. Iya, Nah, Mas Rizky. Mas Fajrul ini adalah kepala bagian Human Capital Development di PT Micro Marine Institute, betul Iya ya? betul, alhamdulillah Mas Rizky. Penasaran, sudah berapa lama sih Mas Fajrul berkarir di PT MMI? Di MMI-nya Mas Rizky ya. Jadi sebenarnya kalau di MMI-nya itu per tanggal 2 Februari tahun ini itu pas 6 tahun. Wah, kayak 6 gitu. tahun. Jadi 6 tahun di MMI dan alhamdulillah diberikan beberapa kali kesempatan kayak gitu, kesempatan untuk ada di beberapa posisi kayak gitu kan, dan alhamdulillah sampai hari ini kayak gitu dapat amanah jadi kepala bagian Human Capital Development seperti Wah, itu. ini nih kalau ngomong-ngomong 6 tahun tuh usia-usia gembang meniru ya kalau perkembangan anak-anak ya. Jadi udah lewat golden age berarti. Iya, gitu. udah hampir mendekati golden age. Nah, Mas Fajrul, ini kan tahun baru ya. Tahun 2024 gitu kan gitu. Masih ada atmosfer tahun barunya. Ada resolusi nggak tahun ini buat Mas Fajrul? Resolusi Mas Rizky ya? Oke, resolusi dalam karir berarti ya? Apapun, hidup, apapun. karir, pasangan, cinta, apapun yang Mas Fajrul Iya. resolusikan. Tapi kayaknya sih kalau ngomong resolusi semua orang itu pasti punya resolusi kayak gitu ya di tahun-tahun yang baru kayak gitu kan. Dan sebenarnya kalau ngomong resolusi itu kan kita sebenarnya bisa setiap hari ya punya resolusi diri kayak gitu. Cuma kalau kita ngomongin tahun baru kayak gitu, kalau menurutku memang perlu kita untuk membuat resolusi kayak gitu. Kenapa? Karena kita butuh momentum kayak gitu, membuat momentum untuk membuat satu tapakan atau pijakan untuk bisa jadi lebih baik kayak gitu. Wah. Nah kalau tahun ini kayak itu masih kalau tahun ini sih resolusi kalau di karir misalnya kayak gitu, targetnya itu adalah kompetensi sebenarnya. Wah, jadi kompetensi. yang diincar itu sebenarnya bukan tahun ini harus menjabat jadi apa, tahun ini harus jadi apa, harus jadi apa kayak gitu kan. Tapi yang jadi fokusnya itu adalah tahun ini kira-kira bisa mampu apa. Oh, kayak nambah gitu. experience apa? Nambah experience apa, Oke. bisa mampu ini, mampu itu dan sebagainya kayak gitu. Dan terlebih alhamdulillah memang pertanggal 2 Januari kemarin memang baru jadi kepala bagian ya. Wah, jadi ini keren banget. jadi apa namanya ya berarti tahun baru memang dapat amanah baru dan otomatis harus sadar diri juga sih kayak gitu Mas Rizky. Iya. Nah, ini kan menarik ya Mas Fajrul. Usia berapa sekarang? Usia 20 berapa ya? 29. 29. Masih muda lah ya. 29 jadi kabak itu termasuk muda loh. Ya alhamdulillah. 29 jadi kabak masuk muda, usia muda banget jadi kepala bagian. Tapi aku mau nanya lagi, gimana awalnya Mas Fajrul bisa jadi kepala bagian? Awal karir deh, lulus saya dari psikologi Universitas Islam Indonesia kayak gitu di Jogja dulu Mas Rizky. Habis Kayak gitu. itu? Nah habis itu sebenarnya kalau ngomongin karir kayak gitu, itu mungkin dimulainya itu dari pas lagi kuliah kayak gitu. Jadi pas lagi kuliah kayak gitu tuh nggak cuma kuliah doang, tapi pernah jadi penjual buku juga dulu. Nah kalau mungkin Mas Rizky atau para teman-teman kayak gitu ya, yang menyaksikan pernah ada di ujian nasional beli buku detik-detik. Ada jual. Saya yang jual. Jadi Berarti iya, jadi dulu itu di SMA saya kan di Deso ya, di Wonosobo kayak gitu kan. termasuk ini juga nggak papan dadanya sepakat nggak? Apa? Iya, sama itu juga sepakat sama SL2B, penghapusnya mereknya Sandler gitu kan. Itu juga sepaket kayak gitu kan. Nah, itu dulu karena di SMA saya itu dulu di Deso kayak gitu ya. Nah, itu anak-anak yang ada di situ tuh pesen ke kakak kelasnya yang ada di Jogja kayak gitu. Akhirnya di situ beli kulaan kayak gitu kan, beli buku detik-detik. Waktu itu karena modalnya belum banyak gitu kan, akhirnya menyekolahkan laptop dulu.
Sampai Laptopnya disekolahin dulu di Pegadaian. mungkin emang nggak tahu ya nyekolahin itu apa itu. Oh iya, digadaikan digade kayak gitu kan, ya. buat dapat modal. Betul. Beli itu. Ngambil paketan bukunya dulu gitu kan. Habis itu saya pakai motor sendiri bawa berapa kardus dari Jogja ke Wonosobo dijual kayak gitu di sana. Iya. Alhamdulillah keuntungannya lumayan. Wah. 200.000 ternyata. Tapi ya gak apa-apa lah, yang penting dapat pengalaman. Kalau kita tahun 2000 berapa tuh? 2014. Itu cukup besar lah ya. Ya Disyukuri alhamdulillah, aja lah ya. apalagi buat anak kos lah Iya. kayak gitu. Terus habis itu berarti pas kuliah sudah mengawali membekali diri buat berani Ya, jualan. berani Terus jualan. habis itu lulus. Nah, Atau belum lulus udah kerja lagi nih. Nah, alhamdulillah ketika itu dosen pembimbing saya kan kebetulan kepala program studi psikologi di situ kayak gitu kan, dan mungkin alasannya bukan karena kompetensi tapi karena chemistry aja sebenarnya gitu ya. Iya. Kedekatan gitu ya, mungkin kedekatan sama Kaprodi itu akhirnya saya diminta buat jadi staf program studi psikologi di UII kayak gitu. Yang tugasnya adalah ngeprint, fotokopi, bikin kopi sama pesen nasi goreng. Itu lebih keren gak sih sebenarnya? Ya sebenarnya sih kayak TU kayak gitu ya. Iya. Jadi bagian tata usahanya di prodi kayak gitu. Oke. Cuma karena apa ya Mas Rizky ya? Ini yang saya pelajari juga dalam karir kayak gitu. Artinya ketika misalnya memang tugas kita itu sebagai staf program studi gitu kan, administrasi dan sebagainya, tapi kerjaan-kerjaan lain yang mungkin nggak ada di job desk kayak gitu tuh selalu ada, dan kalau misalnya kita melakukan itu kayak gitu kan, orang itu akan seneng kayak gitu loh. Tahu nggak misalnya apa? Apa? Jadi tukang pijetnya dosen. Pernah. Tapi cowok dong. Hah? Cowok dong. Ya cowok lah. Iya. Kalau cewek kan malu sama Iya, bener, Islamnya bener, kan. bener. Cowok kayak berarti gitu. waktu kuliah sebelum lulus sempat jadi staff Staf program studi psikologi keren kayak banget gitu. ya, staff program studi. Berarti Anda yang kayak HRIS lah bahasa dulunya. Iya. Siswi-siswi gitu. Siswi gitu ya, jadi kesempatan juga buat ketemu sama adik-adik kayak gitu kan. Tapi dapat enggak kira-kira? Apa? Dapat enggak? Oh ya enggak. Sampai sekarang juga agak sulit ya dapat adik-adik ya. Ini oke, Kayak gitu. kita lanjut nanti curhatnya. Oh iya. Oh berarti sebelum lulus sudah jadi staff Program studi, gitu. Kemudian kerja di administrasi. Ya di administrasi, terus pokoknya kalau misalnya Kaprodi itu ada jadwal apa, jadwal meeting, jadwal apa, saya yang nyiapin kayak gitu. Maksudnya nyiapin snacknya. Itu maksudnya. jadwal meetingnya. Ya, nyiapin snacknya, nyiapin apa, terus apa ngundang dosen-dosen yang lain misalnya kayak gitu. Itu kurang lebih selama 5 bulan. 5 bulan kayak Digaji. gitu. Alhamdulillah digaji kayak gitu kan 80% karena hitungannya masih magang soalnya di situ. Oh, probation lah ya. Probation kayak Terus gitu. habis itu lulus. Nah, habis itu waktu alhamdulillahnya itu lulus, lanjut lagi selama kurang lebih 3 bulan. Jadi 2 bulannya itu mahasiswa, 3 bulannya itu jadi udah wisuda lah katakanlah kayak gitu ya. Nah, setelah itu ternyata dapet tuh informasi dari Ordal. Orang dalam gitu ya, orang dalamnya MMI. Yang itu sebenarnya teman saya sendiri. Jadi teman saya sendiri itu dulu adalah RO di sini, representative officer di sini. Dia nawari kayak gitu, mau nggak kerja kayak gitu kan di MMI. Nah, ketika itu saya galau gitu Mas Rizky, karena meskipun saya tua gitu kan, pernah juga melewati quarter life crisis kayak gitu ya. ya. Sempat masa galau ya. Berarti sempat nggak bikin story sama foto profilnya dihilangin biasanya. Oh gitu. Terus sok-sok pamit deactivate lah misalnya kayak gitu. Pernah ngalamin itu juga ya? Enggak lah, enggak sampai kayak gitu Mas. Nah, terus habis itu ya karena galaunya itu pengennya kan mau lanjut kuliah kayak gitu. Pengen lanjut kuliah tapi ada tawaran atau peluang kerja di MMI kayak gitu. Akhirnya tanggal 30 Desember 2017 saya berangkat ke Indramayu. Kayak gitu, ketemu sama guru saya kayak gitu. Curhat-curhat lah kayak gitu, curhat-curhat. Coaching ya mungkin ya. Coaching. Tapi ya. lama 3 hari di situ. Dan di situ ngobrol banyak tentang perencanaan dan sebagainya kayak gitu. Ternyata arahan atau sarannya beliau pengennya udah kamu nyoba aja yang di MMI. Nah, tanggal 1 Januari 2018 itu saya ngirim CV di Indramayu. Di MMI kayak gitu, dan alhamdulillah masuk ke MMI, join, tesnya waktu itu di Semarang. Setelah itu join jadi representative officer atau HR recruitment MMI di Banjarnegara ketika itu. Deket lah ya sama rumah ya. Deket Wonosobo, kayak kan? gitu di Wonosobo. Alhamdulillah kayak gitu. Berapa lama tuh Mas Ojo jadi RO?
atau high recruitnya itu ya. Iya. Jadi high recruit itu kurang lebih 1 tahun 9 bulan kalau nggak salah. Oke. 1 tahun 9 bulan itu pernah megang di wilayah Banjarnegara dan Wonosobo, pernah geser ke Banjarnegara Wonosobo, Purbalingga. Kebumen dulu, Kebumen. Kebumen, kemudian geser ke Banjarnegara Purbalingga. Heeh, Setelah itu pernah megang full 1 DIY, heeh. kemudian setelah itu pindah ke Purworejo, Bantul sama Kulon Progo kayak gitu. Jadi udah selama 1 tahun 9 bulan itu Selatan alhamdulillah semua ya? selatan semuanya semua kayak ya. gitu ya. Itu di jalur apa namanya pantai selatan Pantai lah Selatan, kayak gitu. Itu kurang lebih 1 tahun 9 bulan di situ Mas Rizky. Oke. Terus habis dari RO, Jadi RO alhamdulillah setelah itu MMI ada pengembangan bisnis pengembangan kayak bisnis. gitu, kemudian buka bisnis pelatihan kayak gitu. Nah di bisnis pelatihan itu alhamdulillah dapat kesempatan kayak gitu untuk mengawali divisi tersebut untuk bikin pelatihan, jualan pelatihan dan sebagainya. Kurang lebih itu 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan di situ, artinya benar-benar ngawali dari awal Nol ya, divisinya dari nol, kayak ya. gitu kan, karena memang benar-benar baru dan bisnis baru kayak gitu. Nah setelah itu ada lagi tambahan, ada divisi baru lagi kayak gitu di MMI yang memang khusus mengelola karyawan internal MMI kayak gitu. Human capital tadi itu. Nah di divisi human capitalnya, Heeh. di situ juga karena divisi baru memulai lagi kayak gitu dino awal. lagi. Itu kurang lebih selama 2 tahun 4 bulan. Oke. 2 tahun 4 bulan dan alhamdulillah per 1 Januari kemarin dapat kesempatan atau dapat amanah jadi kepala bagian kayak gitu. Jadi Panjang juga ya. lumayan panjang Dan lika-likunya berliku-liku. dan Berawal dari penjual buku pernah jadi buku panduan ya ujian nasional internasional, dan pelengkapannya. Kemudian kita bisa ngomong kalau ini pemuda desa berangkat ke kota gitu kan. Iya karena rumah saya kan udah pelosok Iya. desa kayak gitu kan, dan Iya, itu betul. di samping desa saya itu pernah jadi daerah paling terisolir di Jawa Tengah. Serius? Iya. Jadi Karena memang Wonosobo kan tinggi ya. iya, dataran daerah tinggi. Dieng kayak Heeh. gitu kan. Orang-orangnya memang petani semua Petani dan semua, semua kayak betul, gitu, dan nggak banyak orang yang mau untuk keluar daerah kayak gitu buat ke Jakarta kemana kayak gitu ya, agak susah kayak gitu kan. Keren banget sih. Jadi Ya. ternyata cukup panjang ya Mas dari mulai jual buku, alat tulis, jadi staff staff Program admin studi ya, program atau Mas Print gitu. lah kalau dulu panggilnya Mas Print. Ya. Tukang ngeprint soalnya. Mas Print kayak gitu. Jadi itu staff program studi, lanjut menjadi HR recruitment ya. HR recruitment. Kemudian mengawali divisi baru, Mm-mm. terus divisi baru lagi saya jadi kepala bagian ya. Alhamdulillah kayak Keren gitu. banget. Apa sih, nggak banyak orang di era sekarang Mas Fazul yang kemudian mau untuk telaten, bahasanya telaten ya, orang Jawanya telaten gitu. Iya. Konsisten pada langkah yang dia ambil gitu. Kebanyakan orang menyerah di tengah jalan ketika dia mengalami banyak tantangan. Betul. Apa yang bikin Mas Fazul, titik balik apa yang kemudian bikin Mas Fazul konsisten sama langkah yang diambil? Oke, menarik sih Mas pertanyaannya. Titik baliknya ya, titik balik gimana kita itu bisa bisa kuat kayak gitu kan untuk mengarungi dunia karir kayak gitu kan. Turun bolak-balik hantam kanan Bener, kiri Mas. gitu kan. Karena sebenarnya yang saya pahami dulu dari pertama kali masuk kayak gitu, dan ternyata dikonfirmasi sama beberapa bacaan saya juga, itu yang namanya karir itu petualangan. Karir itu adalah petualangan kayak gitu kan, bukan hanya destinasi. Wah. Kayak gitu. Jadi namanya karir itu ya pasti ada lika-likunya, namanya juga perjalanan gitu kan, belok kanan kiri dan sebagainya kayak gitu. Kalau destinasi kan datang ke sana menikmati, nggak lama, liburan selesai ya udah kayak gitu kan. Ya, benar. Kayak gitu. Jadi yang saya rasakan ya namanya karir itu pasti perjalanan kayak gitu kan, dan itu yang disampaikan juga sama orang tua saya ke saya kayak gitu kan, bahwa yang namanya karir ya harus profesional, harus siap dan sebagainya kayak gitu. Nah, titik baliknya itu sebenarnya ketika saya bertemu dengan mentor, kayak gitu, bertemu dengan mentor, sosok-sosok yang di MMI, sosok-sosok di MMI yang memang benar-benar menjadi inspirasi saya, karena beliau-beliau ini menjadi teladan, kayak gitu. Artinya kan kalau misalnya kita ngomong nyuruh A, orang semuanya pasti bisa, kayak gitu kan, bikin memo disuruh B misalnya gitu selalu bisa. Tapi kalau untuk menjadi teladan itu kan butuh waktu, butuh proses, butuh effort, karena mereka itu benar-benar harus jadi orang yang bisa dicontoh. Nah, alhamdulillahnya ketika dulu saya di MMI saya mendapatkan orang-orang itu, kayak gitu. Jadi ada ya ketika itu direksinya MMI itu seneng banget belajar.
kayak gitu. Oh, ada atmosfer yang Betul. terbawa Terbawa. sehingga tanpa sadar Mas Fajrul lakuin itu bukan karena benefit tapi karena memang rasa ketulusan mungkin ya. Betul kayak gitu. Oh, Jadi oke. ada teladan. Jadi ngelihat beliau dengan usia yang cukup matang ya, udah matang sih sebenarnya ya. Udah jadi direksi kan pasti matang ya kan. Artinya udah udah di usia segitu itu masih doyan belajar hal baru dan sebagainya kayak gitu. Dan yang senengnya itu ketika beliau ini itu nggak pelit ilmu gitu Mas Rizky. Selalu mengajak Betul. Mas Fajrul diskusi atau bahkan Diskusi. brainstorming bareng gitu. Betul, bahkan mungkin kalau Mas Rizky kan sama-sama juga ya, dulu kan merasakan juga. Jadi di tempat kita yang dulu kayak gitu kan, itu kan ada kaca bening ya kan. Iya. Nah kaca bening itu Coret-coretan isinya kan gitu. coret-coretan semuanya Iya. ya gitu. Nah itu kan menurut saya itu hal yang benar-benar membuat inilah artefak budaya belajarnya MMI kayak gitu. Tidak ada yang salah dengan ide, semua Iya, bisa dituliskan semuanya di situ bisa ya. ditulis. Akhirnya ngelihat oh iya ya kalau misalnya orang punya ilmu, orang punya kemampuan, orang punya keterampilan kayak gitu tuh pasti kepake dan ternyata semenyenangkan itu punya kompetensi dan pengetahuan baru kalau Oke. kalau saya sih ngerasa kayak gitu sih. Ya. Berarti karena berawal dari kebutuhan, kemudian didekatkan dengan atmosfer yang mendukung, kebutuhan menjadi ketulusan gitu ya Mas. Jadi ketulusan dan ditambah lagi dipacu karena punya keteladanan. Itu. Oke. Karena punya Ini keteladanan. menarik banget. Mhm. Tapi saya yakin bahwa wah jadi formal banget ya. Karena terbawa kayaknya. Terbawa. Tapi gini Mas Fajrul, aku Emang orangnya yakin saya ya. kelihatan formal sih pasti Iya, gimana. iya, karena obrolannya kayak berbobot gitu, jadi kayak terasa aduh. Tapi gini Mas Fajrul, aku tuh merasa bahwa setiap orang ketika mencapai satu tujuan pasti ada hambatannya. Oh pasti. Iya kan? Kalau kita paling gampang kalau kita misalkan mau makan aja hambatan terbesar udah males untuk keluar misalkan bener, gitu bener. kan. Atau mau bikin mie instan aja hambatan adalah ngerebus mie-nya yang panjang Iya, gitu. bener. Nah, apa sih yang hambatan apa sih yang pernah Mas Fajrul alami sehingga Mas Fajrul bisa sampai titik ini gitu? Kalau hambatan itu lebih ke hambatan tentang kompetensi Mas Rizky. Oke. Itu yang Itu kenapa resolusi Anda tahun ini adalah menambah kompetensi kayak gitu. Oke. Kenapa? Karena misalnya tadi di perjalanan karirnya gitu Mas Rizky ya, menjadi HR recruitment di pertama kali HR recruitment itu juga merupakan hal yang baru juga bagi saya kayak gitu. Karena saya ya tukang ngeprint gitu kan, dulu suka ngeprint, geser kemudian jadi HR recruit belajar hal baru lagi gitu kan. Ada gap. Nah, kemudian masuk ke divisi yang training tadi itu juga dari awal, divisi human capital pun juga dari awal kayak gitu. Yang pertama kali hambatan adalah hambatan di mana saya itu nggak tahu kayak gitu harus ngapain kayak gitu kan. Meskipun juga sudah dibekali kayak gitu ya, sudah dibekali, tapi kan karena hal yang baru mau nggak mau itu kita nggak bisa mengakselerasi lah, nggak bisa cepet jalannya. Nah itu menurut saya sih jadi benar-benar hambatan yang membuat saya itu mungkin kurang cepet kayak gitu dalam bergerak kayak gitu. Tapi hambatan itu bisa diatasi kayak gitu ya, karena dikasih fasilitas kayak gitu, dikasih fasilitas belajarnya, tinggal kitanya sendiri kan mau belajar apa enggak kan kayak gitu kan. Kadang orang udah punya fasilitas gitu, udah dilengkapi sama semua hal yang memadai, tapi dorongan dirinya nggak kuat. Betul kayak gitu masih kan ya? betul dan itu malah artinya kan hambatannya sebenarnya ada di saya sendiri sebenarnya kan, bukan di ini. Tapi itu menjadi ini nggak sih Mas Fajrul? Maaf ya kan, betul dari desa gitu ke kota dengan banyak hal-hal yang nggak bisa Mas Fajrul nikmatin dari kecil misalkan gitu. Terus kemudian dikasih fasilitas yang melimpah. Ya monggo kalau mau ngambil mana aja silahkan, nanti kamu belajar gitu kan. Itu menjadi bisa dibilang balas dendam nggak sama masa lalu yang pernah dapet kayak gitu? Kalau memanfaatkan dan sebagainya, kalau balasnya mungkin saya enggak Mas. Iya. Cuma penyesalan iya. Oh kenapa? Nah penyesalannya itu gara-gara dulu mungkin waktu mungkin periode kuliah kayak gitu, periode kuliah kayak gitu saya nggak banyak memanfaatkan waktu buat nambah kompetensi belajar dan sebagainya kayak gitu. Karena dulu memang sih aktif gitu ya, aktif di organisasi dan sebagainya kayak gitu. Cuma ilmu-ilmu psikologian dan sebagainya gitu akhirnya saya nggak fokus kayak gitu kan. Akhirnya dalam tanda kutip balas dendamnya itu ya ketika sedang kerja benar-benar mendalami tentang dunia HR kayak gitu kan, mendalami tentang human capital development, training dan sebagainya kayak gitu, akhirnya dibalas dendamnya di situ kayak gitu kan. Karena dulu
benar-benar ketika kuliah itu ya fokusnya untuk ke organisasi dan sebagainya kayak gitu sih. Bahkan faktanya ya teman-teman ya, saking gila belajarnya Mas Fajrul sekarang sedang melanjutkan studi S2-nya di IPB. Ya, alhamdulillah Mas. Ya doakan saja biar cepat lulus ya. Iya, amin. Ini gokil banget. Iya. Kemauan belajar itu tidak terhenti ketika kita sudah mendapatkan penghasilan atau pemasukan, betul. tapi terus belajar agar terkembangkan juga diri kita gitu ya. Betul Mas. Jadi tadi itu sebenarnya nyambung sama yang tadi Mas Rizky sampaikan itu, orang desa ya. Yeah. Orang-orang desa maksudnya benar-benar dari pelosok kayak gitu kan. Terus kemudian harus berangkat ke Jakarta. Nah dari awal berangkat ke Jakarta itu saya udah nargetin pokoknya kalau di Jakarta saya dapat 4P. P pertama. P pertama. Iya. Itu kan. P per 2 jangan sampai gitu ya. P pertama apa nih? P pertama itu harus dapat pengalaman. Kayak Kayak gitu. Jadi harus mau nggak mau harus benar-benar dapat satu hal yang menambah kompetensi saya kayak gitu kan. Yang kedua itu pertemanan. Relasi pertemanan. Kayak gitu. Jadi sampai ke Jakarta itu jangan sampai kita itu cuma diem doang kayak gitu kan tanpa menambah relasi karena orang-orang besar itu dididiknya di Jakarta. Yang rasanya kayak gitu bener. Harus dapat orang, harus dapat dan sebagainya. Yang ketiga itu harus dapat pendidikan kayak gitu. Jadi pengalaman, pertemanan sama pendidikan itu yang jadi target saya ketika pertama kali ke Jakarta. Terakhir nih harus apa tuh? 4P kan tadi? Iya 4P. 1P-nya terakhir adalah penghasilan. Oh iya. Itu harus. Iya. Hidup di Jakarta tanpa penghasilan itu susah juga ya. Iya, berarti kurang nyaman ya. Iya betul. Karena mau makan pakai apa kalau nggak punya penghasilan? Betul, kayak gitu. Mas Fajrul kan menarik banget ketika Mas Fajrul bilang tentang bagaimana pengalaman, terus bagaimana kemudian motivasi, dorongan yang Mas Fajrul rasakan gitu. Ada nggak sih tips, karena aku yakin teman-teman yang nonton juga pasti pernah mengalami titik terbawahnya, melakukan suatu hal dengan rasa nggak nyaman atau nggak aman gitu kan, atau sangat sukar banget ngelakuinnya gitu kan. Ada nggak tips untuk orang-orang yang lagi nonton ini biar mereka terbebas dari sangkar-sangkar yang dibuatnya sendiri? Waduh. Jadi terkungkung kayak gitu ya, sangkar yang dibikin sendiri. Gitu. Ya kalau dari saya sih mungkin ini Mas Rizky sama para pemirsa kayak gitu, pemirsa yang nonton kayak gitu, sebenarnya kalau saran agar kita bisa benar-benar lepas kayak gitu, kalau saya sendiri itu ada 2. Satu itu semua itu dikuasai dengan ilmu kayak gitu, dengan ilmu, dengan pengetahuan, karena saya ngerasa dengan ilmu, pengetahuan dan pendidikan itu bisa merubah nasib kayak gitu. Itu apa namanya, dalam banget ya, kerasa ya maksudnya kalau aku saya lapar ya. Enggak, tapi ini sama sih sebenarnya gitu. Jadi yang pertama untuk katakanlah bisa membuat orang itu keluar dari zona yang mungkin dia rasanya nggak pas gitu, nggak serak kayak gitu, dengan pengetahuan. Dan itu kan juga disampaikan juga, kalau pengen menguasai agama ya harus dengan pengetahuan, menguasai dunia juga harus menggunakan pengetahuan, menguasai apapun juga harus menggunakan ilmu pengetahuan. Artinya apa? Kalau misalnya kita itu kadang-kadang takut karena kita tidak tahu, kayak gitu kan. Dan kita itu kalau sudah tahu, kita jadi mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kayak gitu kan. Nah kalau sudah banyak referensi, banyak bacaan, banyak informasi yang masuk, banyak pengetahuan, akhirnya kita lebih banyak punya pandangan lebih luas dalam berpikir dan sebagainya. Akhirnya kalau udah punya ilmu dan sebagainya kayak gitu, pasti saya yakin itu dia akan mau kayak gitu kan untuk keluar. Yang kedua, yang jadi batas itu adalah soal keberanian aja. Kayak gitu, kadang-kadang kita harus istilahnya orang Jawa itu petot. Apa tuh? Pengennya ngotot. Nah kayak gitu. Jadi agak harus ngotot kayak gitu kan. Artinya ngotot itu ya harus berani aja kayak gitu. Betul. Berani untuk nyoba ini, nyoba itu. Ya kalau dibilang pernah gagal ya pasti. Program saya pernah ada yang gagal ya pasti ada. Kayak gitu kan. Tapi adanya kegagalan kayak gitu kan bikin kita itu jadi evaluasi dan jangan sampai terulang lagi kayak gitu kan. Kalau menurut saya sih untuk bisa punya resolusi karir, pengen keluar dari zona yang membuat dia terkungkung itu dengan 2 itu, dengan ilmu dan keberanian kayak gitu. Nah ini aku lebih penasaran lebih jauh lagi adalah orang atau lingkungan berperan apa sih ke Mas Fajrul sampai Mas Fajrul selalu punya hal-hal dengan sudut pandang lebih positif. Soal lingkungannya berarti Mas ya. Kalau saya sih alhamdulillahnya
dapat lingkungan yang dari kecil itu memang akrab dengan dunia belajar kayak gitu. Kenapa? Karena bapak ibu saya duanya guru, ya kan. Ya masa guru nggak belajar? Ya. Jadi memang dari kecil itu kayak gitu mas. Dan itu alhamdulillah sampai dewasa sekarang yang paling saya syukuri adalah selalu ada di lingkungan orang-orang yang belajar. Katakanlah dari rumah ya, dari segi yang paling kecil yang berpengaruh terhadap karakter kita itu kan di keluarga. Kalau dari teorinya Uri Bronfenbrenner, ya kan di mikrosistem, jadi pakar psikologi lingkungan, yaitu jadi yang membentuk diri kita pertama kan lingkungan keluarga itu mas. Alhamdulillah lingkungan keluarga memang doyan sinau kayak gitu, doyan sinau. Nah kemudian setelah itu masuk ke SMP dan sebagainya, saya masuk ke pesantren tuh SMP SMA sampai kuliah mau di pesantren terus yang isinya belajar terus. Iya benar. Ya kan dari pagi subuh kayak gitu kan sampai harus malam lagi gitu banyak belajar dan sebagainya, dan itu alhamdulillah dapat banyak teladan di situ, ngelihat kiainya kayak gitu kan. Oh kiai setiap kebetulan saya itu punya 2 kiai dan dua-duanya itu penulis. Kayak gitu. Jadi dua-duanya itu produksi buku terus. Jadi akhirnya setiap hari ngelihat orang itu. Betul kayak gitu, dan selalu diberikan waktu untuk diskusi. Kayak gitu. Itu kan itu lingkungan itu penting banget. Nah, setelah itu masuk ke dunia kuliah, gitu kan saya masuk organisasi isinya juga belajar terus dan sebagainya, dan alhamdulillah sampai ke titik sekarang di MMI sendiri ini budaya belajarnya itu sangat-sangat kuat. Kayak gitu, artinya diberikan fasilitas pembelajaran, diberikan training, bahkan kalau di MMI sendiri bukan para pemirsa juga kayak gitu, di MMI itu target belajar karyawannya itu sangat tinggi kayak gitu. Bahkan dari KPI ya? Dari KPI 40 jam per karyawan per tahun itu minimal loh ya mas. Iya. Minimal kayak gitu. Dari pengalaman bertahun-tahun itu selalu jebol. Lebih ya. Lebih dari 40. Dan itu pengaruh banget ke diri saya kayak gitu mas, karena setiap hari kita ngelihat itu, dan kalau di perusahaan kan kita bentukan sistem ya. Nah sistem di MMI itu sangat mendukung untuk belajar kayak gitu, dan akhirnya membentuk diri saya yang mau nggak mau harus belajar. Dan kalau posisi saya sekarang ya belajar itu harus dimulai dari saya kayak gitu kan. Karena kalau saya yang nggak belajar, gimana saya nyuruh orang buat belajar kan kayak gitu. Ini sama kayak ini ya kata pepatah ya. Kalau mau wangi ya bergaul sama tukang parfum gitu. Iya betul. Ya. Betul bener banget kayak gitu Mas Ki. Ya. Biar nular kayak gitu minimal wanginya, atmosfernya. Iya. Wah ini menarik banget Mas Fajrul. Nggak semua orang itu melihat Mas Fajrul dengan pengalaman yang begitu berliku-liku. Pasti sebagian ngeliatnya udah jadi aja nih, udah bagus aja gitu, tanpa ngelihat pengalaman liku-liku. Boleh nggak sih kasih pesan ke teman-teman yang nonton gitu, bahwa hidup kan nggak segampang itu ya, pasti naik turunnya gitu. Kasih mereka semangat biar mereka tidak terhenti di sini perjuangannya. Oke, jadi para pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada kayak gitu ya, maksudnya kita pertama kali harus sadar bahwa yang namanya karir itu perjalanan bukan destinasi. Yang artinya perjalanan itu pasti berliku-liku kayak gitu ya, pasti berliku-liku, dan yang membuat kita bisa bertahan itu menurut saya ada 2 kayak gitu. Yang satu mentalitas untuk belajar, yang kedua kita kuasai semuanya dengan ilmu kayak gitu. Jadi mentalitasnya harus mentalitas growth mindset, mentalitas belajar. Yang kedua kita kuasai itu dengan ilmu pengetahuan kayak gitu, karena dengan ilmu semuanya bisa terbuka, dengan adanya ilmu semuanya bisa terlihat lebih nyata kayak gitu Mas. Luar biasa. Dengan ilmu semuanya terbuka, dengan ilmu semua nyata gitu. Semua bisa jadi nyata. Wah ini benar-benar sesi yang paling deep talk banget. Deep talk. Emang bawaannya emang kayak gitu, masih jangan disalah-salahin ya. Jadi semoga teman-teman bisa ngambil banyak ilmunya ya, karena hidup itu nggak cuman berdestinasi tapi adalah petualangan. Ada gitu. perjalanan petualangan, betul. Ada historinya juga pasti. Ada historinya juga. Nah, oke. Mas Fajrul jangan diminum dulu. Oh iya, sudah diminum dulu ya. Lebih enak. Sambil saya ngobrol sama teman-teman ya. Nah, jadi itu dulu teman-teman semuanya obrolan ruang cerita sama Mas Fajrul Falah. Thank you Mas Fajrul sudah mau cerita di ruang cerita gitu. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa biar nggak ketinggalan sama konten-konten kita, selalu terus pantengin konten kita lewat YouTube, Instagram, TikTok, website. Di mana Instagramnya mm_institute. Kalau YouTube-nya Mikro Madani Institute, TikTok-nya Mikro Madani Institute, dan website-nya mikromadaniinstitute.com, agar kamu semua nggak ketinggalan sama layanan dan konten yang kita berikan. Nah, buat tutup ini semua Mas Fajrul, saya punya
closing buat teman-teman bahwa tadi Mas Fazrul bilang hiduplah perjalanan dan petualangan, maka setiap langkah kaki yang kita pijak adalah sebuah cerita. Tuhan nggak pernah salah milih pundak buat naruh beban, dan kamu semua tokoh utama. Tetap selangkah lebih baik karena harapan itu nyata. Terima kasih, sampai ketemu di ruang cerita berikutnya. Dadah.